Jam 16:51 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju ke Surabaya Gubeng, menyusul kereta api Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Jaldi. Selamat pagi di Kota Bandung, tepatnya di stasiun Kiara Condong. Pada pagi hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2025, gue mau naik kereta api Pasundan. Nah, kereta api Pasundan ini per 1 Agustus tahun 2025 kemarin itu rangkaiannya berganti menjadi kereta ekonomi New Generation modifikasi, yang dimana kereta api Pasundan ini sebelumnya itu dia menggunakan ekonomi kursi hadap-hadapan ya, kayak kereta ekonomi subsidi. Nah, sekarang kereta api Pasundan sudah berganti rangkaian menjadi ekonomi New Generation yang modifikasi. Akhirnya sekian 6 tahun ini kereta api Pasundan banyak diprotes ya, karena harga tiketnya mahal, terus dapat kursinya hadap-hadapan kayak naik kereta api ekonomi yang bersubsidi. Nah, sekarang naik kereta api Pasundan di tahun 2025 ini sejak bulan Agustus itu sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation modifikasi, yang dimana kereta api ekonomi New Generation modifikasi ini dikenal sebagai kereta ekonomi yang nyaman ya. Nah, pada perjalanan kali ini juga gue naik kereta api Pasundan, gue akan mereview jujur ya naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation modifikasi ini. Apakah worth it naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini? Dan bagaimana harga tiket kereta api Pasundan ini sejak ganti rangkaian menjadi ekonomi New Generation ini? Seperti apa keseruan gue naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini? Simak terus videonya sampai habis. Sekarang gue berada di stasiun Kiara Condong di pintu utara ya, untuk keberangkatan kereta jarak jauh. Tuh, stasiun Kiara Condong sekarang udah bagus ya. Penasaran gue sama dalam mana stasiun Kiara Condong yang baru ini sejak pembangunan jalur ganda Kiara Condong Cicalengka itu selesai. Nah, sekarang masih jam setengah 10 pagi. Nanti kereta api gua Pasundan ada sesi 206 dulu. Nanti kereta api Pasundan gua yang gua naik ini berangkat jam 11:10. Ya, masih ada waktu sekitar 90 menit lagi atau 1 jam setengah. Yuk kita masuk aja ke dalam stasiun Kiara Condong. Sini ada pintu kedatangan ya, kereta jarak jauh. Itu yang baru masuk itu kereta api Malabar tujuan Malang. Malabar pagi. Nah, di sini ada zona naik turun atau drop off ya. Nah, ini dia pintu keberangkatan kereta di stasiun Kiara Condong di pintu utara. Nah, ini ada ruang tunggunya juga. Wow. Dulu kayaknya belum kayak gini deh stasiun Kiara Condong. Beda banget waktu gua 3 tahun yang lalu. Nah, ini juga ada jadwal keberangkatan kereta api di stasiun Kiara Condong. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia
Kereta gue yang gue naiki Pasundan 276 Kiara Condong Surabaya Gubeng. Berangkatnya tuh jam 11 lebih 10 menit. Dan akan tiba di Surabaya Gubeng tuh jam 00 lebih 40 menit. Ya sekitar 13 jam lebih naik kereta api Pasundan ini. Ini juga ada info untuk tarif khusus ya di stasiun Kiara Condong. Kalian bisa lihat ini. Oh mantul tuh. Ini juga kalau mau beli minum, ini untuk pembayaran bisa pakai QR. Ini kita masuk aja. Nah ini dia. Ini yang atas buat apa ya? Untuk keberangkatan kereta jarak jauhnya nanti kita berbelok ke arah kiri. Nah itu dia. Ada rangkaian kereta api Malabar yang barusan masuk. Di sini ada tempat customer service ya. Jadi kalian mau beli tiket GoSo bisa masuk lewat sini. Nah ini dia. Itu masuk ya. Untuk keberangkatan keretanya di sana ya. Karena untuk menuju ke peronnya itu jauh banget. Ini dia. Nah ini dia, kita menuju pintu keberangkatan ya. Nah ini dia keberangkatan ke antar kota Intercity Train Departure. Nah ini dia nih pintu masuk ya. Beda banget ya sama dulu stasiun Kiara Condong. Udah bagus nih. Oke, ini karena kereta api Papandayanya udah berangkat dari stasiun Kiara Condong. Ini penumpang kereta api Pasundan dipersilakan masuk ya ke dalam peron. Oke, kita pakai fast recognition. Nah ini dia enaknya. Nah ini dia kereta api Papandayan, keberangkatan awal dari stasiun Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Garut Kota. Ini berangkat dari stasiun Kiara Condong. Membawa 3 kelas, yaitu tadi di depan kereta panoramik, yaitu terus kereta eksekutif dan ekonomi premium. Nah ini dia ekonomi premium ya. Nah ini dia untuk interior stasiun Kiara Condong yang baru ya, yang baru direnovasi pasca pembangunan jalur ganda atau double track Kiara Condong Cicalengka. Kurang lebih gini, maaf. Bagus ya. Dulu nggak kayak gini. Untuk menuju ke peron jalur 4 kita lewatin Skybridge dulu. Kalau dulu kan sebelum ada Skybridge itu kita harus bisa nyebrang langsung ya. Sekarang udah nggak bisa. Jadi harus naik Skybridge dulu. Gue penasaran ya sama Skybridge ya di stasiun Kiara Condong ini. Nah ini dia peron 1, 5 lewat Skybridge. Kalau naik kereta di jalur 6 tuh nggak perlu naik Skybridge ya. Untuk jalur 6 itu biasanya dilayani kereta seperti kereta api Lodaya, Malabar, Mutiara Selatan, Papandayan, Pangandaran, terus kereta api Serayu. Ini dia Skybridge stasiun Kiara Condong. Wow, anjak kayak licin ya. Pakainya kayak gini. Ini bikin capek loh ini. Makanya waktu awal peresmiannya Skybridge di stasiun Kiara Condong tuh banyak dikomplain karena ya kayak gini nih. Tuh lihat tuh. Naiknya ampun. Pantes dulu pas awal-awal peresmiannya tuh banyak dikritik Skybridge ini. Gila ini capeknya. Capek banget asli naik Skybridge di Kiara Condong nih. Wow.
Nah ini dia kereta api Pasundan Kiara Condong Surabaya Gubeng di jalur 4. Kita turun lagi. Turunnya juga wow. Jalannya harus pelan-pelan banget. Curam sekali. Emang agak lain ini skybridge-nya di stasiun Kiara Condong. Harusnya pakai eskalator ini, lebih enak. Kalau turun kayak gini, turun juga kayak glosor gitu. Kalau bahasa Jawanya kayak nurun banget gitu. Kalau naik capek banget. Nah ini di jalur 4 tersedia kereta api Pasundan tujuan Surabaya Gubeng. Nah ini dia sudah menggunakan ekonomi New Generation yang modifikasi dari kereta ekonomi Kemenhub. Kita masuk aja. Kali ini gua duduk di kursi 8A di ekonomi 4. Wow, nah ini dia wajah barunya kereta api Pasundan ya di tahun 2025. Dapat sidap lumayan nih, nggak zong-zong banget sih dapat kacanya. Nah ini dia nih, kursi 8A dekat jendela, pas banget lah, full lah kalau ini. Kalau yang 9A, 9B ini nggak dapat kaca ya, zong. Karena ini kereta api Pasundan masih berangkat sekitar 1 jam lagi, kita ke depan dulu ya. Lihat lokomotif dinasnya kereta api Pasundan ini pakai lokomotif apa. Ya. Terpantau untuk lokomotifnya kereta api Pasundan belum disambung ya ke rangkaian kereta api Pasundan ya. Nah ini dia di ekonomi satunya belum tersambung lokomotif. Nggak tahu pakai CC 201 atau CC 203. Di sana tuh ada rangkaian kereta api Kahuripan ya, tujuan akhir stasiun Blitar. Nanti dia berangkat dari Kiara Condong ke Blitar lagi tuh jam 10 malam 22.00. Nah gue mau ceritain ya tentang kereta api Pasundan dan Kahuripan ini. Sebelumnya selama 6 tahun dari tahun 2019 hingga ke tahun 2025, kereta api Pasundan dan kereta api Kahuripan itu rangkaiannya rolling-rollingan ya di stasiun Kiara Condong ini. Jadi kereta api Kahuripan yang dari Blitar sampai di Kiara Condong itu pagi hari, itu rangkaiannya langsung jadi kereta api Pasundan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Selama 6 tahun tuh rangkaiannya rolling-rollingan. Nah ini yang menjadi banyak protes ya kereta api Pasundan ini. Karena kenapa? Kereta api Pasundan itu harganya mahal. Dari Kiara Condong Bandung ke Surabaya Gubeng itu kan harganya, kalau nggak salah sebelum ganti rangkaian New Generation ini, dia tuh harganya hampir mencapai 300.000. Tapi dapatnya tuh rangkaiannya bekasnya dari kereta api Kahuripan ya. Nah itulah kenapa kereta api Pasundan ini sebelum ganti rangkaian di ekonomi New Generation itu banyak dikomplain ya, karena 300.000 pakai rangkaiannya bekasnya kereta api Kahuripan. Ya wajar sih. Nah akhirnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2025 ini kereta api Kahuripan dan kereta api Pasundan itu sudah tidak rolling-rollingan lagi ya di stasiun Kiara Condong ini. Jadi kereta api Pasundan dan Kahuripan ini mempunyai rangkaian sendiri-sendiri. Di kereta api Kahuripan ini mulai Agustus tahun 2025 itu dia nganggurnya lama banget tuh, sampai di sono tuh simpannya. Dan baru jalan lagi tuh jam 10 malam. Entah ini setelah pisah rangkaian atau pisah rollingan dari kereta api Pasundan, rangkaiannya kereta api Kahuripan entah mau nganggur, entah mau dibuat kereta baru. Ya kita tunggu aja infonya. Ya mungkin itu aja untuk penjelasan tentang kereta api Kahuripan dan Pasundan ini. Nah ini dia lokomotif ya, dinas kereta api Pasundan menggunakan CC 2039817 milik Dipo Induk SMC. Wah pakai CC 203 ya.
Gua kira tuh pakai CC 201. Nah ini dia udah disambung ya lokomotif dinasnya kereta api Pasundan. Untuk kereta api Pasundan ini yang gue bilang tadi ini pakai CC 203 9817 milik Dipo Induk SMC. Cuma sayang gue mau foto lokomotifnya nggak bisa ya, karena mau keluar sini nggak boleh. Nah untuk kereta api Pasundan di ekonomi new generation ini kalau gue bilang kursinya ini bisa dikatakan gacha ya. Kursinya ini dia tuh nggak dapat jendela, atau juga ada yang dapat jendelanya tuh setengah ya, kayak gini nih. Bagaimana caranya kalau naik kereta api di ekonomi new generation modifikasi itu dapat kaca yang full ya, kayak di kursi 8A. Nanti gua cantumkan ya untuk posisi yang mendapatkan kaca full. Nanti gua munculkan gambarnya. Oke, awal 1 menit dari jadwal kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Berangkatnya jam 11 lebih 9 menit ya. Awal 1 menit yang gue bilang tadi. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Rancaikek. Nah, sekedar info, setelah lepas stasiun Kiara Condong ini jalur keretanya sampai ke Cicalengka ini sudah menggunakan full ya jalur ganda alias double track. Yang sebelumnya di jalur Kiara Condong Cicalengka itu masih single track ya. Nah, sejak bulan Desember tahun 2024 ini sudah menggunakan jalur ganda ya, alias double track. Jadi udah nggak ada persilangan lagi di petak antara Kiara Condong hingga ke stasiun Cicalengka ini. Sekarang jam 11 lebih 23 menit kereta api Pasundan berhenti di stasiun Rancaikek. Awal 2 menit dari jadwal ya, yang seharusnya masuk Rancaikek ini jam 11 lebih 25 menit. Nah, di KPK tahun 2025 ini kereta api Pasundan berhenti ya di stasiun Rancaikek ini, baik dari arah Kiara Condong maupun dari arah Surabaya Gubeng. Jadi stasiun Rancaikek ini satu-satunya yang melayani kereta api reguler itu cuma kereta api Pasundan, sisanya melintas langsung. Agak lain sini. Ya, tepat waktu jam 11 lebih 27 menit kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Rancaikek. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Heles dan nanti akan bersilang ya dengan kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen, Jakarta.
Kereta api Pasundan barusan tadi melintas langsung stasiun Cicalengka. Di stasiun Cicalengka ini kereta api Pasundan ini akan berpindah jalur ya. Jadi dari tadi jalurnya itu menggunakan jalur double track, ini beralih ke jalur single track atau jalur tunggal ya, hingga nanti ke stasiun Kroya. Nah, selepas stasiun Cicalengka ini hingga ke stasiun Tasikmalaya itu banyak pemandangan indah deh.
Oke, jam 12 lebih 5 menit kereta api Pasundan memasuki stasiun Leles. Awal 2 menit ya dari jadwal. Masuk sini normalnya tuh jam 12 lebih 7 menit. Nah, di stasiun Leles ini kereta api Pasundan akan tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Nanti kereta api Serayunya akan masuk di jalur sini, sama-sama berhenti ya. Ternyata kereta api Serayunya dulu yang berangkat duluan, baru nanti kereta api Pasundan. Jam 12 lebih 18 menit kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Leles setelah tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Cibatu. Jam 12 lebih 34 menit kereta api Pasundan berhenti di stasiun Cibatu. Ini di stasiun Cibatu kita bersilang ya dengan kereta lokal Garut Cibatuan tujuan akhir stasiun Purwakarta. Keberangkatan awal dari stasiun Garut Kota ya. Penumpangnya rame ya untuk lokal Garut Cibatuan ini. Walaupun hari biasa tapi penumpangnya rame tuh. Boleh. Ya, tepat waktu jam 12 lebih 37 menit kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Cibatu menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Cipendei dan akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung. Di stasiun Cibatu ini ada percabangan rel kereta api ya. Yang ke kanan sana itu menuju ke arah
Wanaraja hingga ke Garut Kota. Yang lewat tuh seperti kereta api lokal Garut Cibatuan tadi, sama kereta api Papandayan dan kereta api Cikuray. Itu jalurnya baru diresmikan pada tahun 2022 atau tepatnya 3 tahun yang lalu. Sedangkan kereta api Pasundan ini berbelok ke arah kiri menuju ke arah Cipendei hingga Surabaya Gubeng. Jam 13 lebih 6 menit atau jam 1 lebih 6 menit ini kereta api Pasundan berhenti di stasiun Cipendei. Di sini berhentinya normalnya tuh 10 menit ya. Sekalian tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Ini awal 3 menit ya dari jadwal. Yang harusnya masuk stasiun Cipendei ini jam 13 lebih 9 menit atau jam 1 lebih 9 menit. Kita keluar dulu ya ke stasiun Cipendei. Mau beli makanan dulu karena di Cipendei ini banyak sekali jajanan ya. Kita mau ke warung nasi di sana. Kalau langganan gua beli nasi di stasiun Cipendei ya, di sana warung situ. Ada juga cilok nanti gua juga beli cilok. Tuh. Oke, ini gua udah beli nasi ya. Ini gue beli 2 nasi nih. Tuh. Buat pondasi karena perjalanan naik kereta api Pasundan ini jauh banget ya. Masih jauh banget. Jadi butuh pondasi. Nih juga gue mau mampir ya, mau beli cilok. Masih ada sekitar 8-9 menit lagi. Oke, nih gue udah beli cilok ya. Tuh, 1 aja. Sisanya makanan dan gua ada minum. Kita langsung masuk aja. Ini naruh barang dulu ya, sekalian kita melihat persilangan antara kereta api Pasundan dan kereta api Lodaya. Ini dia ada yang baru ya di stasiun Cipendei. Tuh musola aja udah diperbaiki. Dan di sono kayaknya ada kayak tempat-tempat baru deh. Entah mau diisi apa itu. Mungkin aja tempat buat ruko atau apa ya, nggak tahu lah. Oh, ini persiapan ya, kereta api Lodaya akan masuk. Kita masuk aja di karena Lodaya masuk, ini Pasundannya berangkat. Setelah tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Cipendei,
Jam 13:20 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Ini punyanya Argo Dipangga ya, nih kereta makannya. Wow, punya Argo Dipangga juga tuh. Emang kalau kereta Solo itu kadang suka nyampur gitu eksekutif ya, rolling sama kereta api Argo Dipangga, Argo Lau, Fajar Utama Solo, Mataram, Lodaya itu sering tuker-tukeran ya di eksekutif ya. Ya karena kereta apinya tuh sama-sama tujuan Solo, mungkin gitu. Sekarang jam 13:59. Kereta api Pasundan memasuki stasiun Tasikmalaya. Wih, gokil ya ini kereta api Pasundan. Masuk stasiun ini rata-rata awal 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ada juga yang naik dari stasiun Tasikmalaya ini. Dan di stasiun Tasikmalaya ini sekarang sudah ada kanopi ya. Dulunya belum ada, sekarang sudah ada. Jadi penumpang nggak akan khawatir lagi kalau kehujanan gitu. Sekarang udah ada kanopi, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Jadi stasiun Tasikmalaya ini udah enak banget ya, udah ada kanopi. Tepat waktu jam 14:06 atau jam 2:06 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Tasikmalaya menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Ciamis. Di stasiun Ciamis ini nanti ada momen persilangan sesama kereta api Pasundan ya. Yang Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong.
Pasundan dari Gubeng pakai lok CC203 WN White and Blue ya, WNB. Keren. Jam 14:27 kereta api Pasundan saat ini berhenti di stasiun Ciamis, bertemu dengan sesama kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong Bandung. Yang Pasundan dari Gubeng pakai lok WNB ya, atau White and Blue KCA CC204 yang hidung miring yang pernah ada di Jawa. Ataupun diantar, Pak. Ini kereta api Pasundan yang timur ini paling menderita ya dibandingkan dengan Pasundan yang dari Kiara Condong. Karena kenapa? Pasundan yang dari Surabaya Gubeng ini dia berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng itu masih gelap ya, jam 5 pagi. Habis itu dia disusul 3 kereta ya. Di Wates susul Madiun Jaya, di stasiun mana? Tasik nanti kesusul sama Malabar, dan di India disusul lagi dengan kereta api Argo Wilis. Dan ini kalah silang ya sama kereta api Serayu di Ciawi. Pasundan ini yang timur benar-benar menderita banget. Susul 3 kereta dan banyak ngalahnya. Sama-sama juga di sini kena susul. Cuma Pasundan yang gua naik ini dia cuma kesusul 2 kereta doang nanti di stasiun Kroya. Kalau ini kesusulnya 3 kereta dan kalah silang sama kereta api Serayu. Aduh, emang ini kereta api anomali Bandung Surabaya. Karena Pasundan ini disebutnya kereta anomali. Ini dia stasiun Ciamis ya. Di sana udah ada konopi tuh. Semua kereta berhenti ya di stasiun Ciamis, terutama kereta api Argo Wilis juga berhenti di stasiun Ciamis ini. Jam 14:30 atau jam setengah 3 pas ya. Ini kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Ciamis menuju ke Surabaya Gubeng. Ini gerimis ya. Kereta api Pasundan di jalur 1 menunggu perjalanan kereta api Malabar. Gerimis. Tadi sempat deres lagi tapi berhenti lagi. Barusan ada kereta api Malabar melintas langsung di stasiun Bojong. Ngebut banget ya kereta api Malabar. Nah, karena kereta api Malabar itu kereta apinya sudah bisa dipacu ya, kecepatannya sampai 120 km per jam. Dan dilintas Banjar hingga ke stasiun Tasikmalaya. Ini kereta apinya diperbolehkan itu sampai kecepatan 110 km per jam ya. Untuk dilintas Banjar Tasikmalaya ini. Tepat waktu ya, jam 14:46 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Bojong setelah tunggu bersilang dengan kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti lagi di stasiun Karapucung sebagai persilangan terakhir ya. Di Karapucung nanti yang seperti gue bilang ini akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Masuk Karapucung jam 14:54 ya. Di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Sayang banget ini di stasiun Karangpucung turun hujan ya. Padahal ini persilangan di Karapucung ini bagus banget ya, karena lengkung kayak gitu. Cuma sayang ini mau turun hujan deras banget. Ya ngambilnya dari sini aja deh.
Oke, Argo Ulis sudah melintas langsung ke arah Pucung, kita langsung tutup aja lagi. Oke, jam 15:06 ya, atau jam 3:06 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Karapucung setelah tunggu bersilang dengan kereta api Argo Ulis. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Banjar. Nah, jadi stasiun Karapucung ini sebagai persilangan kereta api Pasundan yang terakhir ya. Jam 16:10 kereta api Pasundan berhenti di stasiun Jeruk Legi. Wah, gue baru tahu nih kereta api Pasundan sekarang berhenti ya di stasiun Jeruk Legi. Nah, kereta api Pasundan ini berhenti di stasiun Jeruk Legi itu yang nomor 276 ya, relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng. Sedangkan yang Pasundan Ganjil 275 Surabaya Gubeng Kiara Condong itu melintas langsung di stasiun Kiara Condong. Tapi yang Pasundan Genap ini malah berhenti di stasiun Jeruk Legi. Stasiunnya berada di sana ya. Kereta api Pasundan melintas percambangan Kasugihan. Nah, jalur sana tuh jalur yang dari arah Cilacap Kota dan Karangtalun ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Maos dan melewati jembatan Serayu. Di sebelah itu jembatan Serayu yang lama ya, yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018, tepatnya 7 tahun yang lalu. Jam 16:26 kereta api Pasundan saat ini berhenti di stasiun Maos. Ini udah memasuki daerah Cilacap ya. Di stasiun Maos ini lagi ada pembangunan. Sepertinya ini pembangunan peron tinggi. Di stasiun Maos ini hampir semua kereta berhenti ya, kecuali kereta api Turangga dan Argo Wilis. Sama Malabar Pagi dari Malang ke Bandung dia nggak berhenti di sini. Tepat waktu jam 16:32 kereta api Pasundan berangkat lagi dari stasiun Maos menuju ke Surabaya Gubeng. Pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Kroya. Nah, di stasiun Kroya ini sebagai penderitaan terakhir ya istilahnya. Karena kenapa? Di Kroya ini nanti akan disusul 2 kereta, yaitu kereta api Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Gubeng dan kereta api Jakatingkir tujuan Solo Balapan. Kereta api Pasundan melintas percabangan Kroya. Nah, di sebelah sana tuh jalur yang dari arah Purwokerto dan Jakarta ya. Biasanya kereta api Pasundan ini memasuki Kroya tuh balapan sama kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Cuma nggak tahu ya, Gaya Baru Malamnya belum masuk di stasiun Kroya ini. Terpantau sinyal dari Purwokerto itu berasal kuning. Oh, berarti sebentar lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Pasar Senen masuk ini. Biasanya sih balapan ya. Dan ini ya kereta api Gaya Baru Malam Selatannya masuk ya. Masuknya barengan di stasiun Kroya ini. Ops, kameranya ngeblur, maaf nih. Tiba-tiba nggak tahu. Masuknya barengan di stasiun Kroya ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan kereta api Pasundan. Sekarang jam 16:46 kereta api Pasundan berhenti di stasiun Kroya, bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang masuknya tadi barengan ya. Sesuai jadwal ya, kereta api Pasundan ini akan disusul 2 kereta, yaitu kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan kereta api Jakatingkir tujuan Solo Balapan.
Ini kereta api gaya baru Malam Selatannya dulu yang berangkat. Jadi sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Di stasiun Kroya ini kereta api Pasundan akan diberangkatkan kembali menuju ke Surabaya Gubeng tuh jam 17:09 atau jam 5:09 ya. Dan lihat ya, ini penumpang yang pada ngerokok di stasiun Kroya ini untuk kereta api Pasundan banyak banget tuh. Karena berhentinya ini hampir sekitar 30 menitan. Nah, kereta api gaya baru Malam Selatan sendiri dan kereta api Jakarta Tingkir tuh di GPK tahun 2025 ini sudah bisa lari di kecepatan 120 km per jam ya. Makanya kereta api Pasundan mau nggak mau harus ngalah dulu. Jam 16:51 kereta api gaya baru Malam Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju ke Surabaya Gubeng, menyusul kereta api Pasundan yang sama-sama dari tujuannya Surabaya Gubeng. Yang baru masuk di jalur 6 ini kereta api Kertanegara dari Malang tujuan Purwokerto. Sekarang eksekutifnya Kertanegara ini pakai eksekutif lawas ya, udah nggak pakai eksekutif new image. Entah udah ganti seterusnya atau sementara dulu. Dan di jalur 4 ini persiapan akan masuk kereta api Jakarta Tingkir ya, dari Pasar Senen tujuan stasiun Solo Balapan. Nah, seperti yang gue bilang, ini kereta api Jakarta Tingkir yang akan berangkat dulu ya. Baru nanti kereta api Pasundan. Jakarta Tingkir ini yang gue bilang ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation dan sudah bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Jam 17.00 atau jam 5 pas ya, kereta api Jakarta Tingkir diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Solo Balapan. Oke, kita masuk aja ya ke dalam kereta lagi karena udah lihat penyusulan dua kereta di stasiun Kroya ini.
terpantau masih penumpangnya ya okupasinya masih gini-gini aja lah kalau di kereta api Pasundan. Mari kita bahas fasilitas di kereta Pasundan di ekonomi New Generation nih. Pertama di sini di setiap kursi ada armrest ya tuh. Ada tombol reclining untuk mengatur posisi kursi. Ada colokan charger. Colokan charger ini masih tipenya yang lama. Ada tempat taruh minum. Ada rak kantong. Setelah di sini ada kantong plastik ya untuk naruh sampah. Di setiap kursi juga ada gantungan tuh. Gantungan kalau mau naruh plastik kayak gini juga bisa tuh. Serta di sini ada rak bagasi. Rak bagasinya ini kalau di ekonomi New Generation cenderung sempit ya. Dan di atasnya ada lampu hias ini. Dan di depan dan di belakang tuh ada TV ya. Dan di depan belakang juga ada PD Ice. Dan di sini juga ada tombol untuk memutarkan posisi kursi ya. Kurang lebih masih sama ya untuk di ekonomi Pasundan di New Generation fasilitasnya. Ya masih gitu-gitu aja sih. Nggak ada perbedaan yang mencolok gitu. Dan untuk ini legroomnya ini menurut gua kalau di ekonomi New Generation yang modifikasi tuh dia lebih enak ya daripada ekonomi New Generation yang stainless tuh, jujur. Dan kursinya nih kalau menurut gua di ekonomi New Generation yang modifikasi itu cenderung lebih empuk loh, serius empuk loh dibandingkan dengan ekonomi New Generation yang stainless steel. Ya mungkin itu aja untuk fasilitas di kereta ekonomi Pasundan di ekonomi New Generation modifikasi ini. Kurang lebih gitulah. Jam 17 lebih 9 menit kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Setelah tunggu disusul 2 kereta yaitu kereta api Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Gubeng dan Jakatingkir tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Akhirnya Pasundan lepas Kroya ini lepas dari penderitaan ya. Setelah disusul dan banyak disilang kereta api lainnya. Habis ini kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Gombong. Masuk Kutoarjo awal 1 menit dari jadwal. Jam 18 lebih 17 menit ya. Di stasiun Kutoarjo ini kereta api Pasundan akan diisi air ya. Karena kereta api yang berhenti di Kutoarjo itu rata-rata diisi air untuk di toilet.
Yang baru masuk di jalur 2 ini kereta api Senja Utama Jogja tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Dia menggunakan 2 kelas ya, yaitu ekonomi premium dan di depannya eksekutif. Tepat waktu jam 18:23 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Wates. Kereta api Pasundan melintas langsung stasiun Yogyakarta. Untuk kereta api Pasundan ini dilayani pemberhentiannya di stasiun Lempuyangan ya. Karena dia kereta api Pasundan ini full ekonomi. Sedangkan untuk stasiun Jogja itu melayani seperti kereta api full eksekutif dan argo. Kayak kereta api Malabar, Argo Wilis, Lodaya ya di Lempuyangan. Yang mau turun di stasiun Lempuyangan nih kayaknya banyak nih. Kita lihat ya, cek ya penumpang yang turun di di Lempuyangan nih ramai atau enggak. Wow, yang turun banyak banget ya di Lempuyangan nih. Sekarang jam 19:19 kereta api Pasundan memasuki stasiun Lempuyangan. Yang turun di stasiun Lempuyangan nih banyak banget ya. Gokil nih, emang penumpang ke Jogja tuh nggak pernah sepi. Awal 6 menit dari jadwal. Gokil Pasundan nih. Masuk Lempuyangan Yogyakarta awal 6 menit. Dan yang turun banyak banget tuh. Di sana tuh ada rangkaian kereta api Gajah Wong yang nanti akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta menuju Pasar Senen. Itu jam 20:30 kalau nggak salah, atau jam 8:30 malam lah. Kayaknya ini mau persiapan akan dilansir. Surabaya masih 5 jam lagi ya. Ini benar-benar capek banget naik kereta api Pasundan, walaupun udah ganti rangkaian New Generation, tapi masih aja tetap capek ya. Karena kenapa? Kereta api Pasundan ini itu banyak berhentinya, terus ditambah lagi berhentinya itu banyak silang, dan tadi dikeroyok disusul 2 kereta. Nah ini yang menyebabkan naik kereta api Pasundan ini berasa capek ya, walaupun udah ganti rangkaian. Gak kebayang kalau naik kereta api Pasundan masih pakai rangkaian yang lama, yang hadapan-hadapan, itu mungkin lebih capek lagi ya. Maaf guys, 5 jam lagi sampai di Surabaya. Untuk okupansi di ekonomi 5 ini penumpangnya sepi banget ya lepas stasiun Lempuyangan ini. Sesaat lagi kereta api Pasundan akan segera diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan menuju tujuan akhir stasiun. Kalau di ekonomi 4 tadi masih agak sedikit ramai ya, karena masih ada rombongan. Tepat waktu jam 19:29 kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Untuk pemberhentian berikutnya kereta api Pasundan akan berhenti di stasiun Klaten. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan ya harga tiket kereta api Pasundan sejak ganti rangkaian di ekonomi New Generation modifikasi ini.
Jadi sejak bulan Agustus hingga ke Oktober ini, kereta api Pasundan itu harganya dari Kiara Condong menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ini masih di sekitaran harga Rp369.000 hingga Rp387.000. Tapi tadi gua cek untuk keberangkatan kereta api Pasundan itu mulai bulan November itu harganya sudah normal ya. Dan di mana kereta api Pasundan ini harga normal ya dari Kiara Condong menuju ke Surabaya Gubeng itu harganya Rp410.000 hingga Rp430.000. Gila, ini naiknya drastis banget ya kereta api Pasundan ini. Jadi harganya kereta api Pasundan ini setara dengan kereta ekonominya Mutiara Selatan ya. Bener-bener nggak masuk akal. Tapi perjalanannya ini lama banget. Dan bulan ini tuh masih banyak kena susul, kena silang. Oh ya, pada perjalanan kali ini gue naik kereta api Pasundan. Ini beruntung banget ya. Ini gue mendapatkan promo 30%. Yang dimana promo ini diadakan pada bulan September tanggal 25. Ini gue beli di stasiun Gambir. Jadi gue naik kereta api Pasundan ini dari Kiara cukup membayar Rp287.000. Lumayan sih, ngehemat banget. Itu harganya sama persis ya kayak waktu Pasundan sebelum ganti rangkaian ekonomi New Generation itu. Nah, kalau Pasundanan ekonomi yang pada-padapan harganya di sekitaran Rp287.000 hingga Rp300.000. Nah, sekarang gua ada kereta api Pasundan bayar Rp257.000 itu udah dapat kereta ekonomi New Generation. Masuk stasiun Madiun tepat waktu ya, jam 10 pas atau jam 22.00. Di stasiun Madiun ini kereta api Pasundan akan diisi air ya di atas nih. Di persiapan ya. Di jalur 3 akan segera masuk kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Di sebelah ini ada rangkaian kereta BBM tujuan Rowolu. Yang baru masuk di jalur 3 ini kereta api Turangga yang sebentar lagi juga akan berganti rangkaian ya dalam waktu dekat ini, pakai rangkaian New Generation karena rangkaiannya udah tersedia, lagi dipinjam sama kereta api Taksaka dan Argo di Pangkal. Tepat waktu jam 22:06 atau jam 10:06 ini kereta api Pasundan berangkat stasiun Madiun menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Di stasiun Madiun ini tuh yang di pabrik sana tuh itu pabrik Inka Madiun ya, tempat pembuatan rangkaian kereta api. Selepas stasiun Madiun ini lampu mode malamnya mulai diaktifkan ya. Wih, ini supaya penumpang bisa istirahat dengan nyenyak ya. Walaupun perjalanan kereta api Pasundan ini masih 2,5 jam aja sih perjalanannya, cuma lampu night modenya
atau lampu tidurnya diaktifkan. Mungkin peraturannya kalau jam 10 malam tuh lampu utamanya dimatikan. Ya walaupun ya naik mode lampu malamnya di kereta Pasundan New Generation modifikasi ini nggak seredup di eksekutifnya New Generation Stainless, ya nggak apa-apa lah. Oke, perjalanan gua naik kereta api Pasundan saat ini telah memasuki stasiun Jombang. Artinya 1 jam lagi akan memasuki daerah Surabaya. Nah, sebelum perjalanan gue naik kereta api Pasundan ini berakhir di stasiun Surabaya Gubeng, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan pada perjalanan gue naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini, yaitu poin plus naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini, poin minusnya, dan kesimpulan pada perjalanan naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Apakah worth it untuk dinaiki? Mari gue bahas di video ini. Oke, gue pindah kursi ya. Oke, yang pertama gue akan bahas poin plus naik kereta api Pasundan ini. Menurut gue untuk naik kereta api Pasundan ini sekarang kereta apinya menurut gue ya udah dari segi rangkaian, walaupun sudah pakai ekonomi New Generation modifikasi, ini gue bilang sudah oke ya. Walaupun nggak nyaman banget lah, tapi udah gue bilang oke. Karena kenapa? Ini kursinya itu udah searah semua, udah lagi nggak ada hadapan-hadapan lagi. Jadi buat kalian yang mau naik kereta api Pasundan, kalian nggak perlu khawatir lagi akan dapat kursi yang maju mundur ya. Pasti kursinya searah semua ya, karena kereta api ekonomi New Generation itu kan kursinya searah semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin plus naik kereta api Pasundan ini adalah ini waktu keberangkatan ini udah awal 1 menit, dan setiap masuk stasiun itu gue lihat itu rata-rata masuknya awal terus ya, awal 6 menit, 5 menit, hingga 2 menit. Menurut gue untuk waktu tempuh kereta api Pasundan ini selama gue naik ini nggak pernah mengalami keterlambatan ya, 1 menit atau 2 menit, rata-rata masuknya tuh awal terus. Ya mungkin itu aja poin plusnya naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Oke, selanjutnya gue akan membahas poin minusnya naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Menurut gue untuk kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini adalah poin minusnya yang paling gue sorotin ini adalah harga tiketnya. Ini menurut gue terlalu overprice ya, atau mahal banget. Karena kenapa? Dari Kiara Condong menuju ke Surabaya Gubeng, ini harga tiket Pasundan normalnya itu bisa sampai 410.000 hingga 430.000 rupiah. Harganya udah gitu hampir mirip seperti kereta api Mutiara Selatan. Menurut gua untuk harga segitu terlalu mahal ya. Udah gitu waktu tempuhnya lama sekali dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan. Nah, inilah yang membuat kereta api Pasundan menurut gua walaupun sudah ganti rangkaian New Generation itu nggak worth it ya, karena harga tiket yang mahal. Terus juga kereta api Pasundan ini waktu tempuhnya lama banget. Karena kenapa? Udah banyak ngalah silang, terus disusul. Seperti tadi di Kroya itu disusul 2 kereta. Selain itu juga untuk poin minusnya naik kereta api Pasundan menurut gua adalah untuk jadwal keberangkatan dan ketibaannya ini menurut gua gak enak banget ya, mau kedua arah. Kalau naik Pasundan yang gua naik ini berangkat dari Kiara Condong itu jam 11 siang. Nah, sampai di stasiun Surabaya Gubengnya tuh jam 12:30 malam. Menurut gue tuh jamnya nggak enak banget ya. Apalagi kereta api Pasundan yang dari timur, dari Surabaya berangkat jam 5 pagi dan di Kiara Condong Bandungnya tuh jam 7 malam. Menurut gue dari segi jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api Pasundan ini nggak enak banget. Dan untuk suhu di ruangan AC di kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini, kalau gue bilang selama perjalanan ini gue mengalami AC-nya tuh kadang dingin, kadang enggak. Nah, menurut gue itu ya menjadi kekurangan naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Ya mungkin itu aja untuk poin minusnya naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Semoga jadwalnya bisa diperbaiki lagi ya untuk kedepannya. Oke,
gua akan memberikan kesimpulan pada perjalanan naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Menurut gua, apakah worth it untuk naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini? Menurut gua, walaupun kereta api Pasundan ini sudah berganti rangkaian di ekonomi New Generation, ini bisa gue simpulkan kereta api Pasundan ini nggak worth it ya. Karena kenapa? Harga tiketnya mahal, terus udah gitu perjalanannya lama banget karena banyak kena silang, kena susu, terus ditambah lagi jadwal keberangkatannya ini menurut gue gak enak ya, dan ketibaannya di stasiun akhir itu gak enak. Ya semoga aja kereta api Pasundan ini jadwalnya bisa diubah lagi ya. Misalnya Pasundan berangkatan dari Kiara Condong, berangkatnya jangan terlalu siang lah, berangkat jam 9 pagi. Terus yang Pasundan dari timur, dari Surabaya Gubeng menuju ke Kiara Condong, itu jangan jam 5 pagi, bisa dimundurin lagi jam 6 ataupun jam 7. Menurut gue untuk naik kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini ya nggak worth it banget lah, karena jadwal keberangkatan dan harga tiketnya ini terlalu overpriced dan waktu tempuhnya terlalu lama. Ya mungkin itu aja untuk kesimpulan gue nih kereta api Pasundan di ekonomi New Generation ini. Kereta api Pasundan memasuki stasiun Mojokerto awal 3 menit dari jadwal. Masuknya ini jam 23 lebih 53 ya. Harusnya masuk Mojokerto ini jam 23 lebih 56. Lagi-lagi kereta api Pasundan ini masuk stasiunnya awal 3 menit lagi. Gokil sih ini, awal terus ini, gak pernah telat sama sekalipun. Kereta api Pasundan melintas langsung stasiun Wonokromo. Wah, gua kira berhenti ya di stasiun Wonokromo ini, ternyata melintas langsung loh. Alhamdulillah, akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 13 jam 25 menit, KA Pasundan yang gua naiki telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Dan KA Pasundan yang gua naik ini masuk stasiun Surabaya Gubeng itu awal 5 menit dari jadwal, yang seharusnya masuk Surabaya Gubeng ini jam 00.40. Selanjutnya gua akan ke tempat penginapan untuk beristirahat, karena naik kereta api Pasundan ini bener-bener capek banget ya. Walaupun sudah ganti rangkaian kereta ekonomi New Generation, ya karena itu kereta api Pasundan itu kan yang gua naik ini itu banyak silangnya dan kena susul 2 kali di stasiun Kroya. Buat kalian, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi dan nantikan perjalanan gua berikutnya. Sekian dan terima kasih.